Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Halo. 107 bait 107. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man amma ba'd. Wal 'arsyu wal kursiyyu thumma al qalamu wal katibuna al-lawhu kullun hikamu. Wal 'arsyu ini termasuk yang wajib kita imani. Wal 'arsyu arsh. Arsh secara makna bahasa singkatan ya, seperti tempat raja duduk, seperti firman Allah dalam kisah Balqis walaha arsyun azim. Ratu Balqis punya arsy yang besar. Dan Allah pun istawa ala arsy. Nah, maka untuk arsy Allah ini istawa ala arsy ini kita tidak dapat tasbih atau mentakyin hakikat arsy yang Allah duduk ini, karena kita tidak punya cara untuk mengetahui. Maka kita tidak boleh pastikan apa maknanya. Arsy sesuai dengan nama. Hakikatnya apa? Hakikatnya bentuknya seperti apa? Ya. Kita hanya wajib mengimani adanya arsy. Wal kursiyyu dan kursi. Ini yang kita yakini seperti wasi'a kursiyyu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Jadi kursi adalah
terletak di bawah aras yang berdekatan menempel dengan aras tadi di bawah aras tadi di atas langit ketujuh yang hal-hal seperti ini banyak Sayyidina Ibn Abbas yang meriwayatkan dengan jarak antara aras langit ketujuh itu 500 tahun. Jadi itu menunjukkan jauh sekali. Ini juga termasuk yang tidak boleh kita takyin, kita nyatakan karena lagi-lagi tidak pengetahuan kita tidak sampai ke sana. Yang jelas ada di Al-Quran seperti aras tadi Ar-Rahman al-Arsh yang istawa itu ada. Dan kursi di bersama Allah. Summa qalam. Qalam ini juga satu. Kalau dalam akidah kita ada dari kursi itu ada satu jisim yang bersifat nurani, jismun nurani gitu saja. Ada itu sebuah jisim, sebuah bentuk yang bersifat cahaya, makhluk yang bersifat cahaya yang Allah ciptakan. Sama kursi kolam juga jismun azimun nuraniyun. Kenapa nurani? Karena sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh indera, maka itu bukan nada, bukan turabi. Kita semua dari turabi. Apa yang kita turabi? Kita berharap semua ini yang kita makan semua. Jinsin wahid itu sebab cocok di tanah makanan tanah. Coba lele dipelihara di sekitar, makannya itu kan makanan kotoran kita. Nanti lele kita makanan itu memang enak sekali. Lezat sekali. Itu paling lezat lele kalau dipelihara di sekitar. Karena nauk jinsianya itu sangat dekat dengan kita. Nah, arsyul wal kursi thumma qalahu ini bukan objek akal dan indera, maka bukan ada, bukan benda. Maka kita meyakininya dia adalah naum nuraniyun. Artinya sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh indera, oleh mata, karena sifat orang itu tidak. Ini pun termasuk sama seperti kursi aras. Kita tidak boleh mentakyin hakikatnya. Dan itu ada nun wal qalami wa ma yasturun. Dan hari ketika dia marah di situ mudah Nabi mendengar Shahihul Qalam suara besar-besar. Sebetulnya begini ya, ketika Al-Quran dan Rasulullah memberitahu kepada kita tentang hakikat yang tidak dapat kita hindari dan tidak ada kesamaannya di alam ini, ya, maka hakikat basirah melihatnya. Nah, ini ketika mau disampaikan, kan coba ini kita baca kejadian peristiwa yang dilihat oleh mata, tanahkan. Kalau dilihat oleh mata itu kita boleh kita berdiskusikan hancur kayaknya berdarah patah itu diskusikan.
indra. Tapi kita mendapat pelajaran dari peristiwa kita. Mungkin ada beberapa orang yang berdiri pelajaran berbeda-beda. Kalau kita berbeda, objeknya sama. Pelajaran yang dilihat oleh peristiwa sesuai kejadian peristiwa. Katakan yang paling sering yang mendapat pelajaran banyak sekali. Dan pelajaran ini bukan dilihat oleh mata, kalau dilihat oleh telinga, ya. Tetapi pesannya, maknanya sampai hari ini dia ingin menceritakan kepada orang lain, maka dia akan mencari bahasa yang menyimbolkan, bahasa yang simbol, yang menyimbolkan makna yang ada di sini. Kalau tidak ada, dia serupakan, dia analogikan, dia hiaskan, dia pastikan. Itu. Nah, maka dia ceritakan, dia gunakan simbol-simbol dari benda yang ada. Namun saatnya ketika orang mendengar dengan akalnya, dia menerima atau dia bikin gambar lah seperti ini, seperti ini, apa yang dia lihat. Orang yang tidak punya basirah, yang tidak melihat apa yang dia lihat, dia melihat ilustrasinya saja yang ditakrib dikatakan kepada akal, dia menafsirkan gambar fisikal ini, gambar fisik ini. Dikira itu orang yang tadi menyampaikan ini melihat benda itu, padahal bukan benda yang ada itu ilustrasi. Ya, melihatnya bukan dalam bentuk benda, tapi dalam bentuk besar. Di dalam ilmu alam itu melihat tidak bisa dengan mata. Kan ilham itu dapat gambaran kan tidak ada dengan mata, tapi gambarannya ada di situ. Gambarannya begitu, lalu diekspresikan dalam bentuk definisi, dalam bentuk kosong, gambar isi, dalam bentuk hal. Ya, definisi yang memberikan batasan-batasan makna sehingga jamin mana itu dan mana yang definisi itu. Ini Nabi beri Allah, Nabi menciptakan mendengar suara kalam, maka Nabi akan memberi kasar. Seperti penjelasan orang mimpi. Mimpi itu kan roh yang keluar sementara dari jasad ini. Analisanya ketika tadi dari terbentuk keluar. Nah, maka orang meyakini bahwa jasad ini punya sifat hayat dan punya sifat hayat yang berbeda dari sifat hayat yang ada di roh. Kemudian menyaksikan ke dalam ilmu Allah. Kalau secara syariat melihat ilmu mahfuz. Lalu Allah mau menyampaikan kepada orang yang sedang mimpi. Hayat itu tidak ada benarnya, tapi Allah ingin sampaikan. Maka Allah sampaikannya dengan benda yang ada di tubuhnya. Misalnya Nabi Yusuf melihat ilmu mimpi itu kan melihat ilmu. Artinya Allah membawa untuk memperlihatkannya kepada roh-roh yang melihat. Allah memperlihatkan kepada. Maka mimpi itu kan berita nubuah. Berita Tuhan yang disampaikan kepada seseorang itu kan anba'an nubuah. Para nabi itu adalah yang menerima berita tentang Tuhan.
menunjukkannya benda yang ada di bumi. Dan Nabi Yusuf melihat akan ada kemarau 7 tahun. Ya. Akan ada kemarau 7 tahun. Itu kan nur yang dilihat, nur semuanya disebutkan di alam hakikat itu nur. Nur. Ya. 7 tahun kalau Allah gambarkan Baqarah yang urus 7 biji. Dan Baqarah ada Baqarah di sini. Yang dilihat adalah nur penjelasan bahwa akan kemarau 7 tahun. Maka Allah masukkan gambar ke dalam mimpi itu. Dia ruya dan melihat kerbau 7 urus. Itu bangun sehingga kerbau 7 urus. Karena apa ya? Karena dia mobil ya, pakar takdir mimpi. Oh, bukan kemarau, bukan kerbau 7 tak urus 7 biji. Dia mendapat kerbau 7 benar. Maknanya bukan itu. Dan orang yang mimpi bohong itu, saya berdoa dia berpesan wahai mimpi bukan isyarat. Itu kan khayal. Wahai sebentar lagi kau akan menikah, saya bilang. Ya, itu bukan begitu beritanya. Kau tahu itu burung merpati jinak aja. Itu makna yang akan terjadi di kehidupan adalah makna nyata yang disimbolkan oleh benda yang dilihat dalam mimpi yang Allah berikan surahnya. Nah, surah ini ada di bumi ini. Kalau yang hakikatnya yang dilihat nurani gitu. Nah, nurani. Maka ketika misalnya Allah ada kursi, Allah ada kolam, Allah ada, kita lihat aras kursi. Ini aras. Aras itu sahir, di bawahnya ada kursi, ada kolam. Ini benda di dunia ini, tapi itu semuanya nur. Nur. Karena nur itulah orang sufi kemudian bila kasar dia mengatakan aras. Allah ain ra syir di balik syir ra'a. Untuk syariat Allah di mana situ Allah memberikan ajaran. Ya, sebetulnya itu juga, ya, bukan dia melihat, dia dengan indra Allah bagi ilham bahwa aras itu Allah sedang menciptakan, kemudian Allah mengatur, membuat undang-undang untuk ciptaan itu. Di mana membuat undang-undangnya? Di tempat yang namanya aras. Oh, ada namanya tabiat Saudi itu ya. Aras syarab. Ya. Lalu aras itu adalah sifat misalnya. Kursi itu adalah fi'il misalnya. Dan itu adalah makna yang ditangkap lalu dicoba diilustrasikan ke bisikan. Nanti orang mengatakan, misalnya kan ada dalam hadis Allah duduk di atas, lalu kaki Allah dua-duanya ucap-ucap. Gitu. Aras, kursi, kolam, ada benda, ada kalimat ini digunakan untuk benda tertentu. Sama juga kaki ucap-ucap. Kan kaki ini juga kaki ucap-ucap. Kaki ucap-ucap kita tahu, tapi bukan maknanya bukan. Ya, letter seperti itu.
yang dilihat nur. Nah, pesannya sampai. Ya, simbolnya kaki ucap-ucap. Makanya Rasul mengatakan, Allah di aras kursi kesananya duduk di kursinya, ya, duduk di kursinya lalu kakinya ucap-ucap. Jadi aras ini adalah aturan Allah. Allah lalu duduk di kursi dan kaki ucap-ucap, maka Allah menetapkan hukum di alam semesta ini dua, baik buruk, taat maksiat, gitu. Gelap terang. Sebetulnya dia menangkap simbol ini dan pembuatan simbol seperti itu, seperti mimpi ya Allah ya kalau kasih surah-surahnya ada di sini, gambarnya ada di sini. Tapi maknanya bukan maknanya berbeda itu bukan. Maknanya yang dilihat oleh batin nur itu simbolnya ini maka akan ditakdirkan. Nah, Allah juga itu dari mana memahami ini? Dari Allah menerangkan tentang Allah punya wajah, Allah punya kaki ucap-ucap, Allah di atas kaki, di kursi kakinya ucap. Nur yang ditangkap oleh basirah ini adalah ciptaan dua-dua. Seperti Allah menciptakan manusia dengan dua tangan, sementara supaya manusia satu tangan. Itu bukan manusia pakai dua tangan, bukan gambar mesin seperti itu. Karena basirah itu. Nah, saudara kita tidak pakai basirah, tidak bisa dipaksain untuk paham dan terima itu. Maka terjadi tasbih. Itu kenapa kita adalah rasul Islam. Ya, artinya rasul itu begitu. Maka dia adalah rasul tidak sayang. Begitu. Itu bersifat nur yang kita tidak tahu. Kemudian wal katibuna ini adalah malaikat yang menulis amal hamba di dunia ini. Dan malah pada sini malaikat katibunnya itu ada tiga. Ya. Pertama yang menulis amal. Ya. Mereka yang menulis amal ibadah makhluk di dunia. Yang kedua katibun filahil mahfuz. Yang menuliskan bukan yang katibun minal mahfuz. Mereka tahu maka dia salin di lembaran malaikat yang memang diwakilkan oleh Allah untuk bertindak. Malaikat itu di alam ini setiap tahun. Maka kenapa orang sufi meyakini bahwa Sya'ban itu ganti buku? Ya, ada hadis dan itu diyakini oleh akidah Syairah bahwa ada malaikat yang menulis penyalin daripada dari mahfuz setiap tahun. Nah, orang sufi makin percaya ketika ada Rasul Quran ada Lailatul Qadar. Kenapa? Al-Quran mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi orang Islam punya kesempatan untuk mendapatkan isi buku ke depan penuh pada permulaan buku yang diterima Sya'ban. Dan dia tidak saya yakini dan orang sufi membuat seremonial. Dan yang ketiga satu kitab yang ditulis oleh malaikat itu ditulis di bawah arsy.
ahli syariat, itu ada satu laut, satu jisim gitu, berada di atas langit ketujuh, di mana di situ tulisan yang sudah dan akan terjadi. Ini kita tidak boleh mendalaminya ya, secara hakikatnya. Ya, kita nanti kita ada dulu semuanya dulu. Nah, Nabi itu nur dari hadis Nabi ketika ditanya hal baik apa nur. Kita kembali orang laut. Berarti di laut itu soal para laut itu apa tulis? Di situ ditulis semua makhluk dari kecil-kecil ini tidak kelihatan, boleh gede. Yang tidak tulisan manusia aja di itu papan pengumuman penerimaan mahasiswa baru aja mungkin banyak yang bisa semua itu kecil itu juga. Itu ada 600 orang. Nah, kalau miliar ada apa? Ya. Maka bukan seperti yang digambarkan orang yang menulis laut ya. Seperti yang ada di sini. Kemudian hikabun wal arsy wal kursi thumma al-qalam wal katibuna lahu kullun hikam. Kullun artinya setiap dari satu persatu itu aras, kursi, qalam, malaikatul katibin dan lauh ya, itu hikmah yang hanya Allah yang mengetahui. Itu maksudnya hikam ya, hikmah yang hanya Allah yang mengetahuinya. Dan akal kita tidak mampu untuk memahaminya dan jawab. Lalu jawabi al-imanu yajib alaika ayyuhal insanu. Bukan karena ada keperluan. Artinya Allah menciptakan aras, kursi, kolam bukan ada keperluan. Allah menciptakan aras bukan untuk bersandar. Allah menciptakan kursi bukan untuk duduk. Allah menciptakan malaikat menulis bukan untuk menetapkan apa yang terjadi supaya ada peraturan yang Allah boleh baca. Begitu juga laut, ya, batu tulisnya, kolam penanya, bukan untuk itu lagi biasa. Wa bihal imanu. Artinya dengan semua itu iman yajib alaika. Yajibu alaika al-iman yajibu alaika. Wajib bagi kamu mengimaninya ayyuhal insanu wahai manusia. Jadi bukan karena ada ikhtiar, bukan ada ikhtiar. Maka ada pertanyaan misalnya di dalam akidah Allah menciptakan dunia ya, hukum apa ya, sudah besar hukum teleologi ahli hukum teleologi bersama teologi itu seperti
al-ihtiyaj rasul ibtikar. Ada misalkan al-ihtiyaj rasul ibtikar. Keperluan itu pangkal kreativitas. Dan negara ini orang harus punya kreativitas membuat baju berapa. Karena itu kan, makanya orang tidak tahu hidup dia perlu hidup. Tidak punya kreativitas itu melanggar hukum sunnatullah. Nah, setiap ada keperluan mesti timbul kreativitas. Itu sunnatullah. Apa maksudnya? Ketika di dalam akidah dikatakan Allah menciptakan sesuatu di dunia, tidak ada alasan. Kita katakan kenapa orang menciptakan juga? Karena ada alasannya, ada faktornya. Apa? Dia negara ini. Kenapa orang suka menciptakan baju tersebut karena daerah panas. Nah, Allah menciptakan ini itu apa? Tidak ada. Karena Allah bahwa Allah itu fawqa ibadihi. Gitu. Allah menciptakan itu karena dia berdaya. Nah, ketika orang sufi menjelaskan bahwa alam ini diciptakan, Allah menciptakan hal ini adalah untuk ini. Ya. Seperti misalnya, kenapa kita ada surga, kalau kita ada neraka, kalau kita ada dunia, kalau kita ada akhirat untuk manusia. Kita harus menggunakan analisa, ya, illatul wujud, illatul kaun. Manusia sebagai alasan dan Allah ciptakan alam semesta. Istilah yang maksud ini bukan yang dipakai di dalam hidup. Hatta kalau ini disebut al-ghayah, al-insan, al-kaun, al-insan ghayatul khalq, al-insan ghayatul kaun. Manusia ada tujuan ciptaan alam. Ini yang ghayah ini apa? Ya, ilatiyah ini tidak sama antara penggunaan di ilmu kalam dengan penggunaan di ilmu tasawuf. Meskipun tetap istilah teori sama, tapi maknanya berbeda. Nah, ini orang-orang teologi menggunakan sering membenturkan dan menyalahkan penggunaan orang sufi. Padahal setiap meskipun menggunakan istilah yang sama, tapi maknanya berbeda. Positif negatif di wilayah sosial baik buruk, di dunia warna mungkin negatif adalah warna yang gelap, positif warna yang terang. Jadi di dunia kehamilan positif negatif, penyakit itu berbeda, di listrik alirannya berbeda. Nah, setiap orang yang mengkaji, makanya ada istilah tabakhur fil ilmin wahid, tabakhur fil ulumi kulli. Orang nggak bisa dalam ilmu ini, nggak bisa dia menguasai satu ilmu, lalu dia merasa setiap orang menguasai itu sudah tidak akan menguasai yang lain. Kalau dia tidak memahami yang lain, berarti dia tidak punya satu ilmu pun, dia tahu. Paham? Nah, orang yang belajar ini sedikit, itu bukan ilmu, itu sakofah. Seperti sistem akademis sampai doktor pun tetap sakofah, bukan ilmu. Kalau ilmu itu di
dia kuasai satu bidang, ini tabahur ilmi, itu tabahur ilmi. Coba orang misalnya menguasai fikih, mesti dia pertama dari sisi nas. Fikih bagaimana dia boleh menguasai memahami nas fikih? Berarti dia menguasai harus apa? Otomatis. Kalau enggak, itu hanya sama pengetahuan, cuma-cuma, dia bukan khabir, bukan fakih. Cuma dia itu dokter yang bisa sana. Maka nausaranya sudah bisa. Maka ulama kita sudah nausar banyak. Ulama istinbat itu belum ada apa. Maka bisa. Lalu kemudian lari kepada amalan. Dan ibadah itu dilakukan yang dikatakan itu mesti khusyuk. Dan khusyuk itu adalah sama. Dan ini amal ini ibadah yang dipercaya kepada Allah pada Rasul. Maka dia akan memerlukan ilmu akidah. Dan semuanya ada di Al-Quran. Berarti dia menguasai tafsir. Dan hasil itu namanya alim. Itu namanya benar. Nah, ketika tidak ada satu bidang pun yang dia tidak mendalami, maknanya dia tidak mendalami semua bidang. Kalau dia bisa berbicara, itu sama bukan ilmu. Atau orang yang akidah, kalau menguasai dia, والنار حق أوجدت كالجنة فلا تمل لجاهد ذي جنة. نار حق يعني حق ثابتة بالكتاب والسنة. Istilah sabit. Kalau dipikir, misalnya al-amalu ats-tsabitu berarti ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak salah, al-amalu ats-tsabitu bukan dalil nas, tetapi dalil hakikat. Ya. Dikatakan ciri-ciri seorang mursyid, ya, ilmunya adalah bitajribah. Ilmu yang dia raih itu adalah hakikatnya yang diperoleh melalui tarbiyah yasuluh, melalui mujahadah. Itu tajribah. Nah, kemudian amalnya sabit. Amalnya sabit itu amal itu kan ada suratul amal adalah ekspresi amal, harakah, gerakan. Itu suratul amal. Ada namanya hakikatul amal, ruhul amal. Itu sifat yang ada di rohani yang sifat itu mengeluarkan amal ini. Ya, memberi misalnya itu keluar dari sifat beramal. Nah, maka orang sufi itu amalnya mesti sabit, mesti keluar dari hakikatnya. Kalau tidak, maka itu masalah. Itu ucapan murah, ya, ucapan cara DPR kan bukan keluar dari, bukan sabit di qalbi, tetapi minal hawa. Itulah yang maksud hawa. Amalnya secara surahnya sabit, tapi tidak sabit inna Allah. Kalau sabit yani fil nas ya sabit betul. Oh iya ya, rukunya sujudnya betul.
Maka warna al-hakun ujidah. Neraka itu ada, neraka itu ada. Hak sabit dan juga bagi kita itu adalah ijma'il ummah. Maka kita wajib mengimaninya. Terbang ujidah Allah ciptakan, diwujudkan. Allah wujudkan dan sekarang ada. Allah sudah ucapkan di Al-Quran, berarti sekarang ada. Itu menurut mazhab Sunnah. Lain dari nanti ya Allah bikin ya jadi repot. Ya, misalnya kita belum ada anak, kita udah bikin tempat tidur. Anak kan nanti udah kawin dulu, baru minimal udah kawin dulu. Kalau udah kawin ada anak 6 tahun udah punya anak, lalu rusak tempat tidur. Nah, untuk tidak menyamakan kepada perbuatan manusia, maka ya, tidak harus berjalan ya demi laisa kamitslihi syai'. Ada apa sekarang? Namanya di mana? Ya. Nah, maka kita katakan bahwa yang ini itu bagi akal itu bukan materi seperti yang dipandang di dunia. Itu adalah nur. Ada nur. Untuk menyatakan bahwa objeknya itu tidak bisa didrop oleh hawas, oleh indera. Kalau jangan sama seperti surga juga hakun ujian. Nah, di Al-Quran ada dikatakan bahwa itu uiddat lil kafirin. Kalau surga uiddat lil muttaqin. Kalau tidak ada api neraka surga itu belum dibikin, belum dibikin, karena dia mengedepankan akal. Kalau orang yang teliti yang pembahasan kita dengan Mu'tazilah dengan salafnya itu lebih ilmu Mu'tazilah, lebih akal Mu'tazilah, dan bisa melihat wala kawan yang paham gakal kajian tentang ilmu teologi karena ilmu nasib. Artinya kalau jannah sama seperti hakun dan ujian dan ada sekarang. Fala tabil maka jangan contoh lijahidin kepada orang yang mengingkari ya, Mu'tazilah seperti orang bersahabat yang mengingkari adanya surga dan neraka sekarang. Mu'tazilah yang disebutnya lijahidin di jinnatin. Jinnah ini maksudnya di jinnatin yang disebut wujud. Mata jannah jinnah, ini tutur manusia jannah jinnah. Jika ada dalam sisir, maka itu memberikan makna, ya, artinya makna yang bukan hinaan, bukan cacian. Ya, maknanya adalah bahwa dia yang mengatakan bahwa mengingkari surga neraka itu dari akal dan itu bukan akal, itu maksudnya. Ini bukan akal. Itu sudah pakai akal. Ini bukan akal. Bagaimana yang tidak pakai akal? Orang Mu'tazilah itu akal sekali. Sampai sesuatu dikemas secara logik
dalam ahli sunnah akan dengan nur, tapi kalau nur lagi iman yang menerangi ya, kegelapan, sisi kegelapan yang tidak dicapai oleh akal. Itu sebagai hikmah Allah melahirkan Asy'ariyah itu setelah Mu'tazilah bermegang. Begitu Asy'ariyah yang membuat akidah ilmu kalam, maka sisi gelapnya ya, di sekitar Mu'tazilah itu jadi terang. Tiba-tiba yang gak pakai akal mengatakan ini Mu'tazilah juga Asy'ariyah ini, apalagi ada secara historis dalam ilmu Mu'tazilah itu mempengaruhi ilmu. Artinya Imam Asy'ariyah itu dulunya ahli sunnah, lalu kemudian dia mencoba mengaruhi Mu'tazilah, ternyata ya, gelap, maka dia menerangi sisi gelap. Nah, sementara orang-orang yang mengklaim dirinya salafiyah itu bidul akal. Ya, bidul akal itu juga dia paling sama, pak akal juga. Kalau kita kawin satu kali dibuang kayak yang sama. Kalau dia, Syiah, Mu'tazilah, dan Salafiyah. Itu beranak-pianak di dalam empang yang sama. Maka pada kami dijahil bijin nanti, dijahil bijin nanti, jadi sahibul junub, yani hum yad'una anna lahum aql, hadza falaysa bil aql, itu bukan akal. Seperti surga kita dikabarkan ada yang ada berapa surga apa? Maka ada 7 surga apa? Firdaus, terus ada terus Ma'wa terus Naim, terus Naim, Ma'wa, Darussalam, Darujjalal. Tapi yang umum itu 4, Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, Jannatul Adn, Jannatul Naim. Yang di Al-Quran. Baik. Fala tamil li jahidin bi jinnati. Kemudian darat daroni dua dar khuludin, neraka dan surga itu darah khuludin lisa'id wa syaqi, dua negeri yang abadi untuk orang yang bahagia dan orang yang menderita. Mu'adzabun, disiksa di neraka. Muna'amun, diberi nikmat di surga. Mahmabahid, ya, sepanjang dia berada di dalamnya itu. Ya, mahmabahid. Khalidina fiha abada. Ahli jannah juga khalidina fiha abada. Ahli surga juga khalidina fiha abada. Mahmabahid, khalidina fiha abada. Nah, maka itu terus bahas tentang keabadian, ya. Itu bagaimana tentang keabadian ahli neraka itu abadi. Maka berbeda pendapat antara Mu'tazilah, Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan orang Sufi dalam perkara ini punya perbedaan dengan Asy'ariyah.
bahasa yang disampaikan untuk awam berbeda dengan bahasa yang paling tepat dari paham yang maksimal. Allah. Maksudnya mengatakan kejelasannya bahwa makna abadi itu di surga juga abadi. Dimulai kapan? Ketika masuk juga masih pembalasan sifatnya, ya, masih pembalasan. Kapan mulai abadi? Apa orang di surga itu balasannya? Lo banyak amalnya dikit, kita balasannya sampai abadi begitu. Apa makna abadi? Di neraka berapa sarana apa sih? Katakan yang paling gede banget dosa apa? Musyrik juga ada, itu ada nabi juga. Naik abadi musuh-musuh apa manusia coba? Karena ini syariat, ya, yang tidak diampunkan bila ada syirikan ini. Semusim apa manusia yang dibikin Allah? Korupsi. Pakailah musik tadi itu. Apa ada nabi apa ada misalnya orang yang di neraka? Musik. Kecintaan Allah. Sedangkan ya Allah dalam hari kursi yang mengatakan rahmati wasi'at kulla syai'. Jadi kalau tidak ada paham itu bukan hanya mengkaji seputar makna teks dan rumiat, tapi di sana ada makna yang menggunakan idra'ul aqli. Sama teks utamanya Salafi dengan ahli filsafat yang tertentu yang mengatakan bahwa roh itu bukan makhluk, ya, nur khamari bukan makhluk. Itu sama sesatnya pendapat itu seperti Salafi. Ini kan Salafi sama sesat seperti Salafi yang mengkaji nas secara disdadasi. Dan mereka tidak cerdas membaca pendapat Imam Ibn Arabi yang dari ulama sudah ada hakikat, yang menyangka bahwa pendapat orang sekira yang mengatakan bahwa Nur Muhammad itu bukan makhluk. Ala lahul khalqu wal amru. Berarti wal amru bukan makhluk. Terus imanuna bi haudi khairir rusul. Imanuna bi haudi khairir rusul hatmun kama qad ja'ana fil naqli. Iman kita artinya kita membenarkan akan ada haud siapa? Haud Nabi khairul rusul. Haud Nabi yang nanti Allah berikan di akhirat untuk menyambut orang-orang yang mengikuti Nabi.
hakmun ini pasti wajib. Hakmun arti wajib diimani. Karena jangan dari akal sebagaimana ada kepada kita di dalam akal. Ya. Nabi mengatakan haulku ini jarak 1 bulan. Kalau jalan, kira-kira jalan 1 bulan dari sini sampai mana? Terus dari tepi ke tepi 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan. Itu jalannya ya kelanjutan. Ya. Airnya lebih putih dari susu. Aku mau ambil dengan lapar. Masya Allah. Tapi baunya harumnya lebih harum dari minyak misik. Masih itu. Minum minyak misik, kalau makan bau minyak misik. Coba minyak misik cium, lu nggak pengen makan. Makanya. Iman berarti tahu di khairi rusul hakmun qad ja'ana bil haqq. Kita mengimaninya seperti yang ada dalam Al-Qur'an. Dalam apa? Dalam hadis ini apa yang akan kau cari? Yang akan kau cari pasal di waktu kau hari. Ini syariat kepada. Ya la surga. Yana syurban minhu aqwamun wa qawl bi ahdihim wa kull yudhatu man qawl. Yunadi yang akan diminta oleh syarban sebagai minuman minhu dari haul itu aqwamun adalah segolongan orang, laki perempuan, orang kecil atau orang kecil, yang besar, kecil, itu berada di haul dan semua memegang iblis kawan, semua iblis kawan, ya, dan cawuk tekor lalu kemudian gelas bunga bermas-mas. Ini masih bukan mas di dunia ya. Ini wafau bilahihim, artinya mereka itu adalah orang-orang yang memenuhi janjinya ya. Artinya minum itu orang yang membenarkan membenarkan hari akhirat dan juga membenarkan adanya haul dan dia mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan mati dalam keadaan itu, maksudnya wafau bilahihim. Kemudian waktu dan katakanlah, artinya kata-kata itu yakni yakini ya. Waktu jadi wakil ya. Yakini waktu yudhadu man tagaw ditolak, dihalau, diusir orang yang tagaw ya. Orang yang tagaw itu adalah orang yang keluar ya. Tagaw itu orang yang khuruj, orang yang sebaliknya daripada orang yang memenuhi janji, orang yang tidak memenuhi janji. Nah kemudian wa wajibul syafa'atul musyafa'i Muhammadin muqaddaman la tamna'i. Dan wajib juga ini termasuk yang kita yakini adanya syafa'atul musyafa'. Ya, syafa'atul musyafa'. Artinya orang yang menerima syafaat, itu syafa'atul musyafa'. Syafaat teh wong kang disyafaati. Orang yang menerima syafaat maksudnya itu syafa'atul musyafa', yang baru syafaat. Ya. Karena ini susunan atau jadi harus syafa'atul musyafa'. Karena nantinya Muhammadin muqaddaman la tamna'. Wajib kita mempercayai orang yang mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW, itu
dimudahkan syafa'atul musyafa'i Muhammadin. Artinya kita wajib percaya orang menerima syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan syafaat yang bersifat kata, ya, muqaddamah, yang wajib percaya bahwa Nabi yang duluan nanti syafaat yang akan kita peroleh. Kita mendapatkan syafaat Nabi itu duluan, itu wajib kita percaya. Ya, la tamna'i, dan tidak ada satu halangan apapun, ya, dalam pemahaman kita untuk mempercayai ini. Maka orang yang tidak meyakini, ya, adanya syafaat Nabi itu dosa. Karena Nabi mengatakan syafaat di akhir kabar. Inilah karena jangan kita halang, apa namanya, jangan kita kayaknya nggak dapat, nggak bisa. Lah tanai itu wajib kita percaya orang mendapat syafaat Nabi duluan. Itu. Karena Allah berfirman, "Wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minati wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum." Artinya Nabi itu disuruh memohon ampun dosa kamu, dosanya orang beriman laki-laki perempuan. Dan Allah tahu keinginan kita itu, Allah tempat kembali masuk keinginan Nabi kepada umatnya. Maka tapi garansi ya ada garansi ada garansi yang perlu ada jaminan yang perlu dibayar untuk mendapatkan syafaat. Itulah makanya orang seperti itu mempunyai istilah Nur Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad yaitu hakikat agama. Karena hakikat agama maka akhirnya hakikat ciptaan. Ya, karena hakikat agama maka hakikat ciptaan. Setelah Nabi apa? Bahwa itu selain Nabi min murtadal akhyari. Ya, selain Nabi min murtadal akhyari. Wajib kita yakini bahwa di sana ada syafaat selain Nabi adalah orang yang murtadal, orang yang memang orang yang dimiliki untuk mendapat untuk memberikan syafaat adalah orang yang terpilih. Apa nabi-nabi, para rasul itu kan setelah Nabi, yang muqaddam Nabi belum, malaikat juga. Nah, dan ya, para sahabat, para yang pernah ketemu sahabat, lalu syuhada. Artinya orang lain selain Nabi, dia para nabi, wal mursalin, para rasul, malaikat, dan para sahabat, dan juga syuhada, orang mati syahid. Kemudian al ulama al-amilin, para ulama yang beramal. Itu yang syafaat. Ini akhir ini orang yang diridai dan orang yang dipilih itu tadi. Ya, sampai ke ulama al-amilin ini yang syafaat. Kama qad jaa bil akhbar. Seperti yang ada dalam hadis tadi. Maka dia akan benar marah. Nabi tidak punya membantu. Ya. Kemudian yang khidmat dengan Nabi, kemudian para khidmat itu meninggalkan bersama Nabi. Ya orang inilah orang gambaran orang yang tak punya. Terus setelah Quran Nabi itu seperti hidupnya. Lalu tiba-tiba ada orang yang terhina, yang merasa berilmu, yang merasa ya ngapain, karena orang hormatin, orang hormatin
juga ada yang menghina gitu. Karena ketika orang menghormati seolah-olah orang memohon agar mendapat syafaat dengan melihat orang yang membantu di rumah Nabi yang dihina. Orang berharap sama lalu ada orang mungkin katanya ente mendapat syafaat dan memberi syafaat kepada orang lain, ente dia belum tentu dapat syafaat. Sedih akhirnya. Ya, artinya nggak usah lagi sampai ente juga belum tentu dapat syafaat dari Nabi. Bagaimana kita meminta syafaat dari dia karena dia dekat dan membantu Nabi. Tiba-tiba kemudian dari kampungnya balik lagi, artinya nemuin Nabi nangis. Kenapa? Ada orang yang datang begini, itu langsung muka Nabi merah, terus dia pergi ke mimbar. Dan ini yang menceritakan Abu Hurairah, dan Abu Hurairah tahu, Abu Hurairah tahu kalau Nabi marah itu karena kelihatan. Ya rumah mimbar masjid kan dekat. Orang-orang masih lalu masjid itu tempat berkumpul, balai, ya masjid ya balai, ya tempat ronda, tempat ngaji, pokoknya kumpul. Ya. Langsung nanti berdiri, nanti memanggil Allah, sambil marah, kamu tahu siapa aku? Ya. Lalu mengatakan kau adalah keturunan daripada Ibrahim, sedangkan artinya bukan dia aku musuh. Sambil melengking, kamu tahu siapa aku? Engkau adalah utusan Tuhan. Kamu tahu siapa aku? Aku adalah orang yang pertama kali akan berikan syafaat. Dan orang yang telah mendapat syafaat dari Buddha akan bisa berikan syafaat. Jadi juga harus berpaham orang. Dia akan bisa memberikan syafaat meskipun daerahnya disebut satu daerah di negara Yaman itu yang memang masih jauh sekali, berdaulat sekali. Sekarang bisa kita sebut sekarang berdaulat sekarang listrik. Jauhlah dari peradaban. Ya. Kalau membantu Nabi ke sana akan beri kesempatan orang lain. Baik. Wahiruhu min murtadul akhirah yasfa'u kama faja'an ila akhbar. Oh, tapi masih terus itu syafaat saya dari sini. Yes. Ijaa hufran ghairil kufri fala tukaffir mu'minan bil wizri. Jais. Kenapa? Karena boleh. Ini adalah sifat jais Allah. Sifat jais itu sifat ihsan, sifat tafadhul. Kalau kasih surga itu juga tafadhul, bukan wajib. Maka jais boleh ghufranu ghairi kufrin. Ghairil kufri. Kenapa ghairil kufri? Di bawah kufur apa misalnya? Ghair. Tadi saya urutannya kufur. Di bawahnya ghair.
Dan hadis Nabi, syafaati li ahli kabair itu ini kan ghairul kufur, jaiz. Ya. Jaizul kufranu ghairul kufri. Ini berdasarkan kalimat Allah apa? Inna Allah la yaghfiru an yushrika bihi. Inna Allah la yaghfiru an yushrika. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni disyirikkan ini. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni duna dzalika selain kufur itu, syirik itu. Orang yang Allah kehendaki. Maka lima yasha inilah yang kemudian jaiz. Berarti lima yasha berarti boleh jaiz. Ya. Ghairul kufran ghairul kufri. Maka itu sebab la kafiru mu'minan bil bizri, maka tidak ada mengkafirkan orang mukmin dengan sebab dosa. Karena di dalam Al-Islam ini kufur itu enggak satu bungkus, ya. Kalau beberapa bungkus, jangan kurang. Orang ada kufur i'tiqad. Ini saya bilang tahu kufur i'tiqad. Orang munafik kan di depan Nabi berbaik-baik muslim, bagi muslim ikut sholat zahirnya muslim, maka melanggar hak kewajibannya muslim. Nabi tahu itu kufur, karena Nabi enggak mengusirnya, tidak, karena Nabi membuat syariat. Ya, tasbih. Maka sampai sekarang, ya kemudian sampai hari ini orang yang para ahlilah yang saya mau kasyafkan melihat hadis orang yang kufur karena tidak pernah terang. Maka orang yang merasa wali, begitu melihat misalnya di hati orang ya buruk, itu menyakiti. Ngapain sih? Supaya orang tahu kalau dia kasar itu melanggar ada wali, dan itu kemudian kalau tahu secara hukum fikih, ya, nggak boleh. Karena apa buktinya? Saya kasar kelihatannya nggak saya dulu. Terus ngapain? Pemikiran. Ya tidak orang merasa dirinya orang sufi, orang kita, lalu membuat sikap-sikap yang agar orang menerima bahwa dia kasar, bahwa dia jadi tiba-tiba hidup. Kalau juga dapat sesuatu nggak ada begitu tidak, masuk begitu harus. Yang ada Nabi ketika ditanya kemudian nggak ada wahyu, Nabi nggak tahu, nggak ada. Nah, Kahit. ya. Dia nggak terasa kalau itu budaya, rasanya mau wali. Terus kalau mau menyampaikan sesuatu, kalau sesuatu itu tidak baik, ini ya, sifat para pengaku, para budaya yang jahil. Ya, karena para budaya ada alim yang jahil, beda sifat. Ya. Kalau yang budaya jahil, kata nasihatnya pakai ini. Ini mau bilang daya, misalnya jangan bikin acara nikah yang mewah dan berlebihan, yang hulu. Lama dah. Ya. Lalu menasihati kayaknya nggak diterima supaya nggak tersebut. Ya
Habib itu kemarin datang saya, ente itu jangan bikin walimah yang mewah. Nah, kalau saya dulu kalau dia ada dalilnya hadis, kayak udah, paham? Tadi ya, nikah aja, walau tadi awalnya baru bisa, memang kayak 200 sahabat, ya. Alu sama tetangga. Nyawa gedung misalnya. Lah ada ya, kamu berapa? Itu sudah mudahnya jahil. Walaupun kita bicara dengan awam, nas baik. Sehingga orang awam nyangka dia sama, dia nggak tahu. Itu sebab karena keterangan mungkin Al-Quran hadis kitabnya dan pahaman ulama itu, ya, saya selalu takut dengan orang yang soleh, yang kita berzuzum dan dari wilayah itu udah takut aja, udah berkata-kata aja, karena orang begitu tahu juga tetap aja kita dituangkan ya, kayak orang soleh aja, ya, tetap dituangkan kayak orang soleh, nggak sampai ya. Wa ya'ud wa lam ya'ud min dzambihi fa'amruhu mufawwadun li rabbih. Sudah. Barang siapa yang mati belum berbuat dosanya, maka urusan dia diserahkan Tuhan semesta. Ngapain urusan kita? Kalau itu dosa. Ya. Nah, ahli sunnah wal jamaah, orang berdosa mati, Tuhan neraka, nggak boleh. Hatta kita melihat ini akhirat kita nih. Kita melihat nih orang, masya Allah, wah ibadahnya, wah memang pasti surga, itu juga nggak boleh. Melanggar akidah, melanggar akal, nggak boleh itu bahasa. Ya, kalau berdoa tidak boleh memastikan, itu tidak boleh memastikan. Illa Rasulullah SAW. Saya keluar dari kecuali Mu'tazilah tidak keluar dari kecuali Salafiyah tidak keluar dari kecuali. Tapi kalau ya ahli sunnah tapi keluar dari kecuali. Kemudian wajibun ta'dzibu ba'dir kakab kabiratan summal khuludu mujtanab. Bahwa wajib diyakini ya, ta'dziba ba'dir kakab, disiksanya sebagian orang yang melakukan dosa besar, irtakab kabirah. Ta'dziba ba'dir kakab kabirah, kita wajib meyakini disiksa sebagian orang yang melakukan. Kenapa dibilang sebagian? Ini akidah. Dalam menetapkan kaidah, sebagian artinya akan ada dinasihatilah itu. Ada syafaat Nabi, ada kehendak Allah. Ya. Kemudian summal khuludu mujtanab. Kemudian untuk kita mengatakan abadi, taksimnya mujtanab. Apa mujtanab itu? Jauhi, jangan bilang walau kalau neraka karena dia maksiatnya besar-besar, tidak boleh. Ya. Wa wajibu ta'dzibi ba'di
Asy'ariyah dan akidah yang lain. Orang kafir berarti diambil dalam artinya ijma. Ya. Kemudian orang mukmin ada yang tidak berdosa sama sekali, para nabi misalnya, maka ini ijma diterapkan. Yang ketiga, mukmin berdosa taubat dari dosanya. Nah, kemudian ada mukmin berdosa tidak bertaubat, kan begitu anwar yang macamnya. Ya. Nah, maka bagi ahli hak, ahli sunnah wal jamaah, wa wajib ta'dzib bi qadrika kabiratan subhal khulud mustahab. Ya, mungkin ada yang tidak berdosa sama sekali, para dia atau saja. Nah, ada yang berdosa bertobat. Ini kan Allah ampuni yang tidak bertobat. Dalilnya wajib ta'dzib